Ya, baik. Pada video ini saya akan memaparkan laporan progres riset dalam hal upaya mengekstraksi sinyal IMF pada image sequence. Pendahuluan bahwa sinyal IMF merupakan frekuensi dari jaringan listrik. Jika di Indonesia PLN beroperasi pada nominal 50 Hz, ini sesuai dengan kawasan Asia. Jika di kawasan Amerika atau Eropa itu di kisaran 60 Hz. Meskipun disebut 50 Hz, tetapi frekuensi ini sebenarnya bersifat tidak konstan, ia berfluktuasi secara alami mengikuti beban pada waktu-waktu tertentu atau pembangkit di lokasi-lokasi tertentu. Nah, fluktuasi ini bersifat unik, acak, dan dapat direkam. Bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sinyal IMF ini sering digunakan sebagai fingerprint atau sidik jari dalam kebutuhan digital forensik pada file multimedia, di mana yang sering dilakukan yaitu pada file audio atau file rekaman, misalnya untuk menentukan kapan rekaman audio tersebut dibuat atau apakah suatu file audio tersebut telah dilakukan proses edit atau manipulasi. Nah, selain terekam melalui sinyal audio, pada penelitian terkini juga ditemukan bahwa sinyal IMF itu juga bisa tertangkap secara tidak sengaja oleh sensor kamera, terutama oleh sensor kamera berjenis rolling shutter. Nah, ketika kamera merekam objek di bawah pencahayaan lampu yang bersumber dari PLN atau lampu listrik, maka fluktuasi dari intensitas lampu yang dipicu oleh sinyal IMF tersebut akan membentuk suatu pola bending atau stripes pada gambar atau file apa, rekaman ya, yang tertangkap oleh kamera tersebut pada setiap frame. Rata-rata kecerahan di setiap baris dalam setiap frame tersebut akan mengandung jejak sinyal yang hebat. Nah, inilah yang akan coba diekstraksi dalam studi ini atau dalam pipeline ini. Beberapa pertanyaan yang diupayakan terjawab pada percobaan atau eksperimen ini adalah bagaimana mengekstraksi sinyal EMF yang sangat lemah atau amplitudonya kecil dari image sequence. Lalu bagaimana memastikan hasil ekstraksi tersebut valid dan presisi, dan bagaimana membuktikan bahwa sinyal yang diekstrak tersebut adalah IMF asli yang bukan merupakan suatu artefak. Nah, mekanisme atau metode ekstraksi pada pipeline ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama menentukan raw mean sinyal, lalu kemudian brightness per frame, lalu dilakukan proses sinyal detrended dan band filter pada sinyal IMF dan Wells PSD. Berikut gambaran hasil eksperimen dari grafik yang ditampilkan ini. Kita bahas satu persatu di slide pertama ini, yaitu grafik dari hasil raw mean sinyal, di mana pada setiap frame yang berekstensi BMP. Kenapa BMP? Karena BMP merupakan jenis file yang lossless compression, sehingga pada percobaan ini menggunakan file image yang berekstensi atau berjenis BMP. Nah, pada setiap frame image tersebut diambil rata-rata intensitas pixel per barisnya, maka akan menghasilkan suatu sinyal satu dimensi di setiap frame. Nah, plot menunjukkan sinyal mentah yang terlihat tidak stabil atau naik turun secara acak, karena masih tercampur dengan noise, gerakan objek, atau perubahan pencahayaan itu. Nah, sinyal inilah yang secara implisit mengandung modulasi sinyal yang kemudian proses berikutnya yaitu brightness per frame menampilkan rata-rata intensitas pixel seluruh frame terhadap indeks frame dengan interval kepercayaan plus minus 1 sigma, berguna untuk memantau stabilitas pencahayaan selama perekaman, di mana variasi di sini menunjukkan terjadi atau adanya suatu fluktuasi cahaya yang akan menjadi sumber daripada sinyal UMF yang tersembunyi tersebut.
Lalu tahap berikutnya dilakukan dengan transit sinyal dan band filter. Sinyal mentah yang di dead trend untuk menghilangkan noise dan lain-lain tadi, itu akan menyisakan komponen fluktuasi saja. Hasilnya lalu difilter dengan band pass filter di sekitar frekuensi harmonik yang diinginkan, yaitu di 50 Hz, 100 Hz, dan kelipatan. Pada gambar terlihat overlay antara sinyal detrendit dan sinyal hasil filter untuk harmoni kedua atau skala 100 Hz. Nah, sinyal hasil filter inilah yang akan menjadi kandidat sinyal IMF yang bersih. Kemudian dilakukan estimasi power spectral density menggunakan metode Wells pada rentang 0 sampai 200 Hz. Terlihat puncak-puncak spektra yang jelas pada posisi yang ditandai garis vertikal, yaitu untuk yang warna biru, yaitu harmonik 1 atau fundamental 50 Hz, garis hijau H2 100 Hz, harmonik kedua, dan garis ungu H3 itu yang harmonik ketiga atau 150 Hz. Keberadaan harmonik ini merupakan konfirmasi bahwa sinyal yang terekam memang berasal dari lampu listrik PLN atau bukan noise acak karena di seputaran 50 Hz tadi. Kemudian ini merupakan grafik untuk masing-masing harmonik yang diperbesar. Masing-masing harmonik di zoom atau diperbesar untuk melihat puncak spektrum yang tajam di sekitar frekuensi nominalnya. Nah, terlihat untuk H1 itu ada di 50,2622 Hz. Untuk yang di H2 itu ada di 100,0874 dan di H3 itu 150,0583. Setiap panel menampilkan masing-masing frekuensi puncak, lalu menampilkan sinyal noise to ratio atau SNR, dan deviasi frekuensi atau delta F terhadap nilai nominal. Terlihat pada grafik bahwa yang dirasa terbaik yaitu di harmoni kedua atau 100 Hz, di mana deviasi dari frekuensinya itu 0,0437 Hertz. Nah, kemudian dilakukan pembuatan grafik sinyal IMF dalam domain waktu seperti yang ditampilkan berikut, di mana sumbu X menyatakan waktu dan sumbu Y menyatakan frekuensi. Grafik ini diambil dari dataset image sequence ya, sejumlah 134 kurang lebih 134 image, di mana setelah dilakukan proses normalisasi dalam domain waktu itu eh, sama seperti kurang lebih 6 detik. Jadi image sequence dengan 100 lebih, sekitaran 100 lebih image itu menghasilkan sinyal sepanjang 6 detik seperti yang ditampilkan pada grafik ini. Nah, pada gambar menampilkan deret waktu frekuensi NF selama kurang lebih 6 detik, di mana untuk masing-masing harmonik yang telah dinormalisasi ke frekuensi fundamental, didapatkan keterangan bahwa untuk H1, rentang fluktuasinya kurang lebih 0,5 Hz. Ini fluktuasi paling besar, terlihat jelas meliuk-liuk. Untuk yang H1 yaitu warna biru. Kemudian untuk H2 ini cenderung stabil di sekitar 50 Hz, tetapi sedikit di atas normal. Dan di H3 konsisten di sekitar 50, paling stabil hampir tetap di 50 Hz. Pada setiap grafik memiliki pita merah muda yang menandai batas toleransi PLN kurang lebih 0,2 Hz dari 50 Hz nominal, serta garis putus merah untuk nominal 50 Hz. Nah, pada grafik H1, fluktuasi terlihat paling besar dan bahkan keluar dari pita 0,2 Hz, terlihat di beberapa bagian tertentu dia keluar dari warna merah muda ini.
Nah, sedangkan untuk harmonik 2 dan harmonik 3 cenderung berada di dalam kita menunjukkan kualitas sinyal yang lebih bersih pada harmonik atas. Nah, grafik terlihat bahwa ketiga harmonik saling mengikuti tren yang sama atau bisa dikatakan konsisten, membuktikan bahwa yang merekam memang sinyal IMF sesungguhnya atau bukan artefak acak. Kesimpulan yang dapat diambil pada percobaan kali ini bahwa metode atau pipeline yang diusulkan berhasil mendemonstrasikan ekstraksi sinyal EMF dari rekaman kamera smartphone. Harmonik kedua atau 100 Hz terbukti menjadi pilihan terbaik untuk estimasi frekuensi karena SMR-nya paling tinggi dan paling stabil. Hasil frekuensi yang terukur itu masih berada dalam toleransi operasional PLN dan fluktuasinya layak digunakan sebagai kebutuhan ke depannya, yaitu untuk sidik jari waktu, untuk forensik atau sebagai penanda lokasi tertentu. Demikian laporan hasil progres riset yang telah dilakukan. Terima kasih.